Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ya anak-anak semua, Ustaz mau pantun. Jalan-jalan ke kota Semarang, jangan lupa membeli rambutan. Apa ya? Dari suara salam kayaknya belum pada makan, kecuali anak-anak yang ketawa-ketawa paling keras tadi udah pada makan ya. Baik, Ustadz ulangi salamnya, dijawab dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Yang saya hormati para pengurus takmir Masjid Raya Candi Lama, yang saya hormati Bapak dan Ibu jamaah Masjid Raya Candi Lama, yang saya cintai anak-anakku generasi penerus jamaah dan takmir Masjid Raya Candi Lama, dan juga tim remaja yang aktif membantu di kegiatan Masjid Raya Candi Lama. Semoga Allah memberkahi dan merahmati kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, ini mohon maaf karena jamaahnya banyak, kadang ke bapak-bapak, kadang ke ibu-ibu, kadang ke anak-anak. Saya Ustadz mau ke anak-anak dulu ya, perhatikan. Hari ini adalah masuk di bulan Ramadan, hari yang penuh kasih sayang, hari yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat. Nah ini untuk anak-anak dulu, jawab pertanyaan Ustadz ya, mas-mas dan adik-adik, siapa yang ingin disayang Allah? Oh saya bilang saya. Siapa yang ingin disayang oleh Allah? Saya. Siapa yang ingin disayang oleh Rasulullah? Saya. Siapa yang ingin disayang oleh orang tua? Siapa yang ingin disayang oleh orang utan? Saya. Siapa yang ingin disayang oleh ayah dan bunda? Ya, alhamdulillah. Ya, semuanya kita Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin disayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga pastinya kita ingin disayang oleh kedua orang tua kita. Oleh karena itu, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat tepat, bulan yang sangat pas untuk kita mendapatkan kasih sayang semuanya. Di bulan Ramadan Allah akan menyayangi kita kalau kita memaksimalkan dengan sebaik mungkin. Di bulan Ramadan Rasulullah SAW berkesempatan untuk menyayangi kita, tempat kita akan berdekatan dengan beliau di surga, dan beliau akan merindukan kita sebagai ikhwan. Dan juga orang tua kita akan menyayangi kita di bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan ada suara takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kayak suasananya sudah lebaran, Pak. Orang tua akan penuh memaafkan kita sebagai anak. Orang tua akan penuh menyayangi kita, sayang banget dengan kita, seakan-akan kita kembali lahir seperti bayi yang baru. Ya, di sini Mas Sauki ya, karena Ustadz masih muda. Niki bapak-bapak, saya kelihatan tua apa muda, Pak? Muda ya. Jadi panggil Mas Sauki ya.
panggil Mas Sauki boleh? Mas Sauki akan memberikan tema tentang memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid. Cek sound. Wah, ini lebih keras ini. Cek sound. Cek sound. Masya Allah. Ya, lebih keras. Memakmurkan masjid. Kenapa Ustadz? Kenapa Mas Sauki memilih untuk memakmurkan masjid? Kita perhatikan ya Bapak dan Ibu rahimakumullah. Jangan jauh-jauh. Lihat di depannya, Masya Allah, ada apa ini? Ada MBG versi masjid. Namanya apa Ustadz? BBG. Namanya BBG. Apa ya artinya? BBG itu apa? Bahan bakar gratis. Buka bersama gratis. Masya Allah, tabarakallah ya. Bergizi gratis. Oh, beda lagi ini. Ini beda pendapat di antara para ulama ya tentang makna. Oh, nah berarti sumber inspirasinya ya, sumber inspirasi makna MBG, makna BBG adalah bergizi gratis. Jadi Bapak dan Ibu, anak-anak ya, habis makan ini insya Allah gizinya banyak ya. Nanti taraweh kuat insya Allah 23 rakaat, siap? Nanti yang imam Ustadz di sini 23 rakaat, siap? Ya. Wah, nggak usah banyak-banyak Ustadz. Baik, insya Allah di sini cuman 11 rakaat saja. 11 rakaat saja, diikuti sampai selesai, jangan menghilang ya. Datang di rakaat pertama menghilang, datang lagi di rakaat terakhir, waliyadzubillah ya. Bismillah. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini yang bisa menyebutkan surat apa, ayat berapa, Ustadz kasih hadiah. Hadiahnya apa? BBG ya. Punya Ustadz tak kasih nanti ya. Tapi Ustadz ambil yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Monggo dari bapak-bapak ada enggak yang bisa menyebutkan surat apa, ayat berapa? Monggo, nanti dapat BBG. Kalau bapak-bapak tawaduk, insya Allah nggak mau sombong. Ibu-ibu mungkin ada yang mau jawab surat apa, ayat berapa. Nah, ibu-ibu juga tawaduk, tidak mau sombong. Anak-anak tahu nggak surat apa, ayat berapa? Ya, ada yang mau jawab surat An-Nas? Ya. Baik, karena tidak ada yang bisa menjawab, nanti BBG-nya buat Ustadz ya. Surat At-Taubah ayat ke-18. Surat At-Taubah ayat ke-18. Allah Ta'ala berfirman, innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjidnya Allah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjidnya Allah. Apakah itu memakmurkan masjidnya Allah? Maksudnya apa memakmurkan masjidnya Allah? Memakmurkan masjidnya Allah itu menurut para ulama ada dua. Memakmurkan dari segi fisik ataupun ya zahir. Yang kedua memakmurkan dari segi maknawi. Memakmurkan dari segi zahir apa? Orang membangun masjid memakmurkan masjid.
Orang memberikan kipas angin memakmurkan masjid, memberikan makanan berbuka puasa memakmurkan masjid, memberikan infak memakmurkan masjid. Itulah memakmurkan masjid dalam segi zahir. Adapun dalam segi maknawi, memakmurkan masjid adalah orang yang datang ke masjid untuk sholat berjamaah, orang yang datang ke masjid untuk berzikir, orang yang datang ke masjid untuk bermain game. Betul? Betul katanya, Pak. Datang ke masjid bermain game memakmurkan masjid apa bukan? Bukan ya. Tapi boleh nggak Ustadz? Boleh. Di sini Ustadz bilang ya, mau datang di sini main game boleh, tapi pas sholat, pas waktunya adzan berhenti, langsung sholat. Habis sholat boleh main lagi nggak? Boleh, silahkan ya. Pak Takmir insya Allah tidak melarang. Tapi wayahe sholat harus sholat. Ya. Memakmurkan masjid dari segi maknawi adalah dengan beribadah di dalam masjid. Itulah makna memakmurkan. Jadi Bapak dan Ibu, baik takmir, jamaah, anak-anak semuanya insya Allah di masjid ini dalam rangka memakmurkan Masjid Raya Candi Lama. Apa sih manfaatnya memakmurkan? Apakah ada manfaatnya buat saya? Ya, ada nggak manfaatnya memakmurkan masjid? Memakmurkan masjid ngapain? Mending saya di rumah, mending saya kerja, mending saya di warung kopi, mending saya ini dan itu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Orang yang memakmurkan masjid jangan dianggap sepele. Orang yang memakmurkan masjid, yang pertama ciri-cirinya adalah amanah billah. Orang itu beriman kepada Allah. Orang itu yakin dengan Allah. Orang yang sudah memprioritaskan akhiratnya. Jadi di antara Bapak dan Ibu di sini, kalau bukan karena iman, tidak akan mau memakmurkan masjid. Ya. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu mau datang ke masjid bukan karena makanan. Adik-adik mau disayang Allah, mau disayang orang tua, apa mau disayang orang hutan? Datang ke masjid karena makanan apa karena pengen sholat berjamaah? Sholat berjamaah ya. Insya Allah ini jujur nih kalimatnya anak-anak. Ya Mas ya. Ya, insya Allah bukan karena makanan, tapi karena keimanan. Jadi yang pertama, ciri-ciri orang yang memakmurkan masjid adalah dia beriman kepada Allah. Kenapa saya harus memakmurkan? Karena orang beriman yakin. Pertama, orang yang hatinya terikat dengan masjid, qalbuhu mu'allaqum bil masjid, pada hari kiamat dia akan mendapatkan naungan ketika hari sangat panas. Ketika hari sangat terik, tiba-tiba ada orang yang dipayungi oleh awan-awan, ada orang yang teduh, orang lain kepanasan, keringetan. Orang yang memakmurkan masjid, rajulun qalbuhu mu'allaqum bil masjid, dia dinaungi oleh Allah. Kira-kira bahagia apa mboten nggih? Bahagia. Orang kepanasan kita mendapatkan naungan. Ini sebuah kebahagiaan tersendiri. Kemudian kenapa kita memakmurkan masjid? Orang-orang yang datang ke masjid berjalan kaki itu 1 derajat diangkat, 1 derajat dosanya dihapuskan. 1 derajat diangkat derajatnya, dosa-dosanya dihapuskan. Jadi ketika Bapak dan Ibu anak-anak tadi berangkat ke sini, pulang insya Allah derajatnya tinggi di hadapan Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Orang yang memakmurkan masjid, mambana masjidan banallahu lahu bunya baitan fil jannah. Siapapun yang membangun masjid, yang membangun masjid siapa? Orang yang memberikan infak 1 semen, orang yang memberikan infak 1 kerikil, orang yang memberikan 1 batu bata, orang yang memberikan ini berinfak untuk
karpet, orang yang berinfak untuk membangun masjidnya, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Jadi kita belum meninggal, kita masih hidup, sudah punya rumah di surga. Kira-kira pripun? Pulangnya kemana? Maka Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita jangan jauh-jauh dari masjid, jangan jauh-jauh dari yang namanya musola, jangan jauh-jauh namanya rumah Allah, karena kita akan mendapatkan banyak kemuliaan dari tempat ini. Masjid rumahnya Allah. Yang kedua, ciri-cirinya orang yang memakmurkan masjid adalah wa aqamas shalah, mendirikan sholat. Ya, sini Mas, madhep sini. Ya. Madhep sini ya. Ini Ustadz mau tanya ya, kasih tes pertanyaan ya. Nanti yang bisa jawab dapat hadiah. Hadiahnya apa? Ya. Tuan rumah nggak usah kasih hadiah. Ya. Nah, pertanyaan pertama ya, sambil tadi materinya Ustadz ya. Orang yang membangun masjid Allah akan diberikan apa oleh Allah SWT? Apa? Allah akan memberikan apa? Ini mana tasnya Ustadz ya? Ayo. Ini baru datang, bisa nggak jawab? Orang yang membangun masjid Allah akan diberikan apa oleh Allah? Rumah di surga, Masya Allah. Ya, kok nggak berani? Siapa namanya? Pengen rumah di surga? Pengen. Nah, nanti kalau ada pembangunan masjid, infak ya Mas ya. Saya pengen satu semennya Ustadz, infak. Insya Allah nanti ini rumahnya mana Mas? Dekat ini, rumahnya dekat sini semua. Pokoknya sholatnya di Masjid Raya Candi Lama, siap? Ya, Ramadan maupun di luar Ramadan siap? Alhamdulillah. Ya. Nah, insya Allah ini putra putri ya, calon generasi penerus kita ya, Bapak Ibu takmir sekalian dan jamaah. Maka jangan disepelekan anak-anak seperti ini. Mereka walaupun main game, mereka datang dalam kondisi hitam legam bekas permainan, mereka harus dihargai, disambut. Mereka akan menjadi penerus ke depan. Nah, ini yang depan ini, nah ini yang kecil ini yang adzan nanti ya, insya Allah ya. Nah, ini sampingnya imamnya. Ya, siap ya Mas ya. Nah, di belakang sana yang bersih-bersih WC, yang bersih-bersih karpet ya Mas. Barakallahu fikum. Insya Allah itu sebuah kemuliaan ya, membersihkan masjid. Wa aqamas shalah, jadi orang yang memakmurkan masjid ciri-cirinya sholatnya di masjid. Orang yang memakmurkan masjid sholatnya bukan di rumah. Laki-laki yang sholat jamaahnya di rumah, laki-laki sholihah. Nah, anak-anak yang laki-laki mau jadi anak laki-laki sholihah? Ya tentu saja tidak ya. Kita mau jadi laki-laki soleh, laki-laki tulen ya, makanya sholatnya di masjid. Barakallahu fikum. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, sebagai orang yang ingin memakmurkan masjid, sholatnya pastikan Anda kita semuanya berjamaah di masjid 5 waktu. Berjamaah di masjid 5 waktu. Nyuwun sewu, niki nanti sholat berjamaah tarawih insya Allah full. Biasanya Masjid Raya sampai belakang. Hari pertama, amin, sampai terakhir, amin. Udah amin, khawatir. Tapi biasanya hari kedua ada kemajuan 1 shaf, hari ketiga ada kemajuan 1 shaf. Jadi makna kemajuan ini belum tentu sebuah kebaikan ya. Makna kemajuan itu bisa jadi maknanya negatif. Shaf semakin maju ya, ini sebuah negatif. Jadi pastikan bulan Ramadan kita sholat berjamaah di masjid, sholat wajib dan sholat tarawih. Ciri-ciri orang yang memakmurkan masjid adalah yang kedua, wa aqamas shalah wa ataz zakah.
Jamaahnya rajin berinfak, rajin sedekah, program apapun didukung, disupport. Di sini ada apa? Di sini ada program buka puasa. Masukkan kota infak, nanti semuanya Bapak dan Ibu masukkan. Insya Allah saya juga untuk membantu mensupport buka puasa selama bulan Ramadan. Pahalanya besar. Panjenengan puasa piyambak pahalanya cuma satu. Maksudnya Allah menghitungnya sebagai satu orang, tidak terhitung. Tapi kalau memberikan buka puasa kepada orang lain, Anda dianggap 2 orang, Anda dianggap 3 orang, Anda dianggap 4 orang, tergantung panjenengan ngasih buka puasa kepada berapa orang. Jadi pastikan kita memberikan infak untuk program-program masjid. Kita dukung. Di situ sudah ada lampunya terang benderang, akan menerangi hati Bapak dan Ibu sekalian ya. Di sini karpetnya sudah bagus, empuk. Enggak cuman karpet, bawahnya ada mentul-mentul nomor itu. Ya, ada gabusnya. Ya, itu luar biasa. Nah, sekali sujud tidak bangun-bangun, saking empuknya, ya. Nyaman. Nah, sudah ada apa lagi? Kamar mandi bersih, ya, rapi, harum. Muadzinnya sudah 5 waktu, suaranya merdu, indah, mendayu-dayu. Wah. Sekali adzan pengen ditengok, siapa tuh yang adzan? Oh, Pak Pur. Masya Allah. Ya, Pak Pur, muadzin Masjid Raya Candi Lama ya. Yang imam, Masya Allah, dilihat, wah siapa ini imamnya kok enak banget suaranya. Wah, Ustadz Fahim. Wah, ada imam baru di sini ya. Barakallahu fikum. Yang bersih-bersih siapa? Oh, Pak Bambang. Orang lama ya. Dan kembali, siapa sih yang memakmurkan masjid ini? Idenya, oh, dari Bapak yang terhormat ya, di samping saya ini beliaunya. Beliau adalah beliau ya, Masya Allah. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya, Bapak Takmir pengurus, agar Masjid Raya Candi Lama semakin makmur, bisa memberikan manfaat. Jadi Bapak dan Ibu, kemakmuran masjid bisa dihitung dari 2 hal ini. Apa? Yang pertama, orang-orang rajin mendirikan sholat di masjid, insya Allah itu masjidnya makmur. Yang kedua, zakatnya bermanfaat. Jadi masjid berdaya guna untuk masyarakat sekitar. Yang tidak mampu diberikan beras, yang tidak bisa sekolah anaknya bisa disupport beasiswa, yang pinggangnya encok ya, ada saraf kecepit, ada patah tulang, ada kematian, dibantu sama masjid untuk berobat, dibantu dengan apa namanya, wiu itu apa namanya? Ambulan ya, ambulan. Dibawa oleh ambulan langsung ke tengah laut, ke rumah sakit ya. Alhamdulillah, semangat ini dapat hadiah Pak, ini mengikuti dari yang tadi. Ini adik siapa kalau masuk mesti salim sama Ustadz Salim. Nah, ini kader bagus, jangan disia-siakan ya. Nanti jadi imam masjid ya Mas ya, insya Allah ya. Barakallahu fikum. Ciri-ciri masjid adalah di zaman Nabi SAW, masjid itu tidak hanya buat sholat. Di masjid ada baitul mal, ada orang kelaparan datang ke masjid, akan diberikan infak, akan diberikan kurma dan gandum untuk mereka bisa makan. Orang yang tidak punya rumah, di masjid ada tempat tinggal bagi penduduk masjid, ada 80 orang. Nah, pertanyaan ya, Bapak dan Ibu mungkin bisa menjawab, disebut apakah orang-orang yang tinggal di dalam Masjid Nabawi di zamannya Nabi SAW? Disebut apakah orang-orang yang tinggal di masjidnya Nabi pada zaman Rasulullah SAW? Ada 80 orang, salah satunya adalah Abu Hurairah. Tes. Masih midangetaken nggih Ibu nggih? Tesih nggih? Suara saya sampai mriko mboten Bu? Sampai? Oh ya, nih pertanyaan buat mbak-mbaknya dulu. Ternyata ada mbak-mbak masjidnya. Disebut siapakah? Disebut apakah orang-orang yang tinggal di masjid di zamannya Rasulullah SAW? Ayo, jangan ngumpet, Ustadz lihat loh. Tahu nggak mbak-mbak?
lagi-lagi mbak-mbaknya tawadhu ya, tidak mau sombong. Barakallah. Mas-masnya bisa jawab gak? Ashabul Kahfi niku teng masjid napa teng gua, Bapak? Teng gua, Pak. Ashabul Kahfi itu tinggalnya di gua, ya. Kalau orang-orang yang tinggal di Masjid Nabawi pada zaman Nabi disebut sebagai sebagai ahlus suffah, bukan sufi, ahlus suffah. Jadi orang-orang itu tidak bekerja, orang-orang itu tinggal di masjid, dibiayai dari Baitul Mal untuk belajar kepada Rasulullah SAW, menghafalkan hadis-hadis Nabi. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kondisi masjidnya ini, masjid apa sudah selesai? Masjid Raya ini sudah pas, di belakangnya ada pondok untuk calon ahlus sufah nanti ya. Jadi anak-anak mondok nggak usah jauh-jauh, sini aja belakang. Siap? Langsung daftar ke Ustadz Fahim. Ya, mondok nggak usah jauh-jauh. Insya Allah akan dibiayai oleh Masjid Raya, digratisi sekolah, nanti apa namanya akan menjadi para penerus agama dan bangsa. Baik. Jadi kesimpulannya jamaah rahimakumullah jami'an, ya, masjid yang makmur itu ciri-cirinya adalah dua. Yang pertama adalah masjid yang di dalamnya orang-orangnya, warganya, masyarakatnya mendirikan sholat berjamaah wajib di masjid. Yang kedua ciri-cirinya adalah masjid memberikan manfaat secara sosial kepada masyarakat sekitarnya dan jamaah yang luas. Mau cerita sedikit, 1 menit Tat. Ustadz punya pondok pesantren gratis, dan berasnya salah satunya dapat dari mana? Dapat dari masjid yang jauh di Pontianak sana, namanya Masjid Kapal Munjalan. Masjidnya di Pontianak, berasnya sampai di pondok. Masya Allah, tabarakallah. Saking makmurnya masjid, turah-turah berasnya dikirim ke Jawa. Padahal Jawa sumbernya segala sumber ya. Masya Allah. Jadi ada masjid yang dinamakan Masjid Sejuta Pemuda. Anaknya isinya anak-anak muda. Ada pojok warung kopi dilayani. Ada yang mau istirahat di masjid dikasih bantal, dikasih kasur. Ada jamaah yang kelaparan langsung disuruh makan. Dimarahin sama satpamnya, Pak, di sini nggak boleh pergi dari masjid kalau lapar. Sini harus kenyang. Wah, Masya Allah. Semoga Allah berikan ya masjid kita ini kemampuan untuk memakmurkan masjidnya dan diberikan kemampuan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami ya Allah. Kami bertemu dengan bulan Ramadan, mudahkanlah kami ya Allah untuk beribadah kepadamu, untuk bertaubat kepadamu, untuk banyak beramal soleh untukmu ya Allah. Ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Bantulah kami untuk beribadah kepadamu, bantulah kami untuk banyak berzikir kepadamu, bantulah kami untuk banyak beramal soleh untukmu ya Allah.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Kami banyak bermaksiat kepadamu ya Allah. Kami banyak menzalimi keluarga kami ya Allah. Kami banyak menzalimi istri-istri kami ya Allah, suami-suami kami ya Allah. Kami banyak menelantarkan menzalimi anak-anak kami ya Allah. Kami betapa lemah kami terhadap diri kami dan keluarga kami dan yang kami pimpin ya Allah. Mudahkanlah kami untuk memimpin ya Allah. Berikanlah kami petunjuk dan hidayah-Mu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikanlah Ramadan tahun ini menjadi Ramadan paling berarti dalam kehidupan kami ya Allah. Jadikanlah Ramadan ini menjadi Ramadan paling istimewa dalam kehidupan kami ya Allah. Seandainya akhir Ramadan ini adalah akhir bagi kehidupan kami, jadikanlah kami orang-orang yang derajatnya tinggi di hadapan-Mu ya Allah. Jadikanlah orang-orang yang mendapatkan ampunan-Mu ya Allah. Allahumma hdina siratal mustaqim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.